Baik, perkenalkan saya Asteria Intia. Saya sebagai pemateri kedua dengan materi saya yaitu sebab-sebab utama rasa takut dan cemas. Hendrikus tahun 1991 dalam bukunya halaman 157 mengemukakan sebab-sebab utama rasa takut dan cemas sebelum tampil di muka umum atau pada saat berpidato sebagai berikut. Nah, yang pertama, takut kalau ungkapan jelek dan tidak jelas. Sang pembicara takut jika ia menyampaikan pidato, ungkapan atau kata-katanya tidak enak didengar. Lalu yang kedua, pembicara takut kehilangan muka. Maksudnya adalah pembicara takut jika ia sedang berbicara atau sedang membawakan pidato, ia tidak mampu menampilkan dirinya yang seadanya. Dan yang ketiga, takut akan mendapat pengalaman yang jelek. Sang pembicara berpikir jika ia berbicara nanti, ketika dihujat oleh para pendengar, ia akan mengalami pengalaman yang sangat jelek. Nah, yang selanjutnya, takut karena membandingkan dengan pembicara yang lain. Dia tidak merasa percaya diri bahwa ia mampu membawakan pidato dengan baik. Yang selanjutnya, takut berhenti di tengah pembicaraan karena kehilangan jalan pikiran. Nah, di sini kadang-kadang seorang berpidato meskipun kadang memakai teks ketika salah melihat teks, kadang mampu berhenti di tengah jalan karena pikirannya tidak mampu lagi menemukan apa yang ingin ia bicarakan. Nah, yang selanjutnya, takut akan orang yang lebih tinggi kedudukannya di antara pendengar. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita membawakan pidato, kita merasa ada orang yang lebih dari kita merasa seperti tidak percaya diri, takut nanti kedengarannya salah ketika kita mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan dalam pidato kita tersebut. Yang selanjutnya yaitu takut karena tidak menguasai tema. Itulah pentingnya bahwa sebelum berpidato kita mempunyai persiapan-persiapan yang matang agar tema atau pidato yang kita sampaikan bisa tersalur dan terdengar baik oleh para pendengar. Yang selanjutnya, takut membuat kesalahan. Dalam pidato tentu adanya sering sekali melakukan kesalahan seperti mengucapkan kata yang salah, seperti mengucapkan kata itu sudah menjadi sesuatu yang salah. Namun bagaimana caranya kita sebagai seorang pidato mampu menutupi kesalahan kita tersebut? Yang selanjutnya yaitu takut karena situasi yang luar biasa. Lalu yang selanjutnya, takut mendapat kritik. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita berpidato. Sesudah kita berpidato, kita akan mendapatkan masukan, kita akan mendengar apa yang orang bicarakan tentang kita, apakah pidato kita baik atau tidak. Nah, yang selanjutnya, takut kalau tidak bisa dimengerti. Ini seringkali terjadi ketika membawakan pidato. Pembicara takut kalau pidato yang ia bawakan tidak bisa dimengerti oleh para pendengar. Nah, yang selanjutnya, takut bahwa ceramah tidak lancar, lebih baik. Yang selanjutnya, takut ditertawakan karena action yang salah. Nah, di sini penjelasannya yaitu sang pembicara takut ketika ia melakukan gerak-gerik di atas podium atau di atas panggung dimanapun ia berada. Ketika ia melakukan hasadah, ia takut sekali untuk ditertawakan oleh para pendengar. Nah, yang selanjutnya, takut kalau harapan pendengar tidak terpenuhi. Maksudnya adalah sang pembicara takut jika pidato yang ia bawakan nanti harapan pendengar untuk terpenuhi ketika ingin memahami. Yang selanjutnya, takut kalau direkam atau difilmkan. Jika kita mampu menguasai berpidato, menjadi seorang pembicara yang handal, kita tidak perlu takut karena memang itu adalah salah satu tantangan kita ketika kita menyampaikan pidato. Ketika orang ingin meniru kita seperti pembicara yang handal, itu pasti akan divideokan atau difilmkan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, takut kalau gerak mimik dan tubuh kita tidak sepadan. Kita tidak perlu khawatir, itulah gunanya tadi kita bisa menghayal semuanya. Ketika sebelum kita membawakan pidato, kita harus kenali diri kita lebih dahulu bahwa kita mempunyai potensi seperti potensi orang lain. Kita harus menganggap diri kita seperti pembicara yang handal, meskipun terjadi banyak kesalahan, namun
Namun itu tidak menutup kemungkinan kita mampu menjadi seorang pembicara yang baik. Terima kasih. Itu saja materi saya.